Oke, selamat pagi ya. Kita update lagi mobil ini. Kemarin sudah bikin videonya, tapi kita bikin pekerjaan yang lain ya videonya. Di sini sudah ditulis, nanti cek sentral lock, oli mesin diganti, tune up, lampu bagasi, kunci bagasi, antena, cek speedometer muter apa enggak, cek lampu-lampu start handbrake, gantungan kap mesin, cek kaki-kaki, sen depan, cek kanan. Kemarin sih sudah diperbaiki oli ya, oli mesin sudah diganti, filter oli sudah diganti, tune up sudah, filter bensin bang dicek. Filter bensin Ya, filter bensin udah belum? Filter bensin nanti dicek, terus lampu sudah diganti tuh. Kemarin pecah. Berarti bang? Bersihin mesin ya, lagi bersihin mesin. Sebentar udah? Belum, nanti digantung. Lagi bersihin mesin karena banyak tikus. Lanjut lagi bang, bersihin lagi. Lagi gini aja. Pakai air sabun kalau bodinya, kalau mesinnya pakai bensin ya. Ya maklum kita bukan salon, jadi lama bersihnya. Terus sentral lock mana? Udah bang sentral lock. Bagasi udah? Bagasi udah, sentral locknya yang pintu sini nggak bisa dikunci katanya. Saya harus ngomong dulu ya, apa boleh modifikasi pakai ini yang bisa ya. Ini apakah boleh modifikasi pakai yang model apa namanya, caps apa pistol ya. Kalau harus tidak boleh ya harus ganti locknya, ini yang diganti karena gabung dia modelnya. Gabung sama ini ya, jadi ininya harus diganti locknya karena motor lock ada di situ. Ini bagian belakangnya ya, joknya masih aslinya, bawaannya dari pisutnya ya. Ini juga belum pernah buka kayaknya. Coba digemukin ya. Akhirnya pasangin motor. Ya, jadi kebantu. Coba tes dulu Chef. Awas sebentar Chef. Awas sebentar ya. Mawang di situ aja. Ngetes nih. Ini apa yang buka ya? Oke, ayo kunci. Nggak bisa, buka lagi. Oh, ya udah bisa kan? Jadi kita bantu pakai motor yang itu dua-duanya kita pakai kiri kanan. Ya cuma gitu ya, karena mungkin naruhnya di luar, jadi catnya mau harus dibetulin juga katanya. Kayak gini nih. Nanti mau dicat. Ini dicat, ini biasanya kena panas. Ini dibetulkan. Terus ya masih bersih-bersihin ya, karena kan kemarin banyak bekas tai tikus karena pas lockdown ya kan, masih banyak tai tikusnya. Pas lockdown itu nggak dipakai sama sekali gitu. Jadi ini juga bocor katanya, nanti mau diganti atau dibetulkan. Sudah dilem ya, soalnya kalau buka dari sini suka pecah. Ya nggak berani di situ, jadi dilem atasnya aja di sini. Terus ini sih udah jalan ya separan. Sudah mau dikunci, mau berat ya. Harus ganti ininya nih, shock breakernya harus diganti. Ini biasanya orang nggak bisa naruh ini ya, jadi naruhnya begini salah harusnya. Nanti dibetulin dah, harusnya bisa ketutup. Nah ngelipatnya gini tuh, gini taruhin situ. Kalau nggak gini nggak bisa, kayak tadi kan nggak bisa. Tuh udah, ini bisa ditutup. Di sini bisa di lock. Aduh bentar ya.
Ini sudah dirapatkan, kita coba lagi. Tuh kan, nyangkut kan, gampang kan, harus rapat ininya tuh, jadi indah. Ini suka lepas katanya. Coba di sealer dulu, susah juga cari lampu itu ya. Masih diperbaiki Mang Awang, lagi dibersihkan Mang Awang. Sekarang mau apa Bang? Masih bersih mesin? Jangan lupa itu Bang, speedometer dongkrak rodanya terus diputer ya. Didongkrak dulu, nanti dihidupin, diputer sentra itunya. Sama filter bensin kalau mangkot ganti. Gitu ya, nanti kita update lagi. Mau ngecek speedometer, coba tap. Ini mau ngecek. Gimana? Mati? Ya mati katanya. Speedometer mati. Mungkin sensornya. Jangan dicek dulu. Udah set. Jadi yang suka rusak tuh sensor ini ya. Ya itu sensornya yang suka rusak, nanti kita ganti ya sensor itu, sensor PSS. Jadi dia buat apa? Mensensor dari putaran as roda yang sebelah kanan. Sama dia di sensor ya. Jadi nanti laporan ke speedometer ya ke sana. Itu kalau dia rusak ya biasanya tidak mau itunya, tidak memutar. Dan biasanya kendala lain kalau dia rusak adalah si mesin suka mati-mati ya. Jadi mesinnya pas di jalan gitu injak kopling mati. Nah itu bisa dari PSS juga. Dan lainnya dari speedometer yang mati. Seperti itu ya. Kita ganti. Oke, udah dicuci ya. Kita coba nih mobilnya ya. Kita coba apalagi yang kira-kira kurang. Sekalian ngetes itu ya speedometer sudah muter apa enggak. Sudah diganti soalnya tadi di tempat sih, tadi di dongkrak sudah muter, tapi nanti harus cek sekalian kalau di jalan ya. Sebentar. Oke. Jalan ya, speedometer sudah jalan mobilnya. Oke, sambil ngetes nih apalagi yang kira-kira harus diinfokan ke yang punya, kayak kakinya atau apanya gitu. Ini ya tipnya, nanti mau diganti pakai yang ringan aja. Kalau yang itu jeblos terus keberatan karena si casingnya itu sudah rompal ya. Kalau pakai tip yang ringan kemungkinan yang tanpa CD masih bisa ya, masih bisa dipakai. So far so good sih. Kaki AC dingin. Oke, coba ya, suruh pelan-pelan kita. Oke. Ya seperti itu ya. Kita tes dulu kakinya apakah ada yang kurang di posisi tidur. Rayon sih kayaknya kurang dikit ya, kurangnya. Posisi tidur bagusan, enak ya barusan. Posisi tidur enak. Oke, nanti kita coba-coba lagi. Oke, posisi tidur lagi. Oke, tidak masalah sih, cuma ada di setir sedikit bunyi sedikit aja, tapi ya sedikit aja bunyi.
terus sedikit miring, nanti kita sporing pakai benang pas di bengkel supaya kita cek kelurusannya ya. Tuh masih oke posisi tidur. Oh ya, yang pertama, video pertama tuh udah tayang ya, itu mogok kan mobil ini diderek karena tidak bisa jalan karena si itunya ya, siapa namanya, si as rodanya jebol. Jadi kita sudah ganti si Pijo ini, jadi sudah jalan lagi sekarang. Rontok kemarin, jadi as rodanya yang sebelah sini yang hancur. Kirain itu koplingnya, ternyata itunya si Pijo ini. Nah nanti untuk bahan masukan ya, kalau mobil kopling sudah dimasukin tapi tidak jalan ya, ada kemungkinan lain selain kopling. Ada kemungkinan selain kopling, yaitu dari si as roda bisa ya, karena as roda satu rusak dia nggak jalan juga kan. As roda yang kirinya yang sebelahnya masih bagus ya, sama. Kalau yang satunya rusak tetap tidak akan jalan ya mobilnya. Nanti ini mungkin tinggal ngelurusin setir sementara, terus preonnya kita tambah karena lama katanya nggak jalan. Seperti itu ya, biar nyos lagi kopi itu. Ini kurang dingin soalnya. Jadi yang tadi AC kurang dingin ternyata dari relaynya terbakar tuh. Ini relay cut off AC ini terbakar, jadi kadang hidup kadang enggak, jadi kadang dingin kadang enggak ya. Ini mau dibetulkan dulu. Di sini kan ada soket relay yang nggak terpakai, nanti kita coba kita pakai ini aja nih, soalnya itu terbakar ya. Jadi saya jelasin sedikit ya, kalau sistem AC nya 306 ini itu si yang ke kompresor itu tidak ada relay lagi ya, dari ECU yang tengah-tengah itu langsung lewat relay ini, tapi dia cuma hanya numpang lewat doang langsung ke sana ke kompresor. Jadi keseringan si ECU nya AC ini suka rusak yang 306 itu. Bagusnya itu dikasih relay ya, kan di sini juga ada relay yang tidak kepake, kosong kayak ini udah dikasih. Kita pakai, cuma memang kita ambil kabel yang perlunya aja ya. Nanti biar ini sebagai relay kompresor jadinya kan, kalau tambah di situ jelek ya, kalau tambahin di situ jelek. Kayak tadi kan arusnya kecil, makanya dia mungkin karena dia kebakar ya, jadi arusnya kecil tadi, nggak mau hidup ya. Isi relaynya kan kebakar satu ini nih, jadi arusnya jadi nggak terlalu gede. Pas tadi dicoba dibalikin standar itu tidak mau, akhirnya kita pasang tambahan relay di sini. Ini yang warna hitam ini tambahan nih. Awalnya kan nggak dipakai ya, kayak gitu. Jadi nanti awet si ininya ya, si memang si ECU AC yang ini. Nah ini jadi awet karena strumnya kecil untuk trigger relay doang ya. Awalnya kan kalau kita nyalain AC itu langsung strumnya itu dari ECU ini ke sana, padahal kabelnya kecil ya. Sama kayak D9 406 kan sering rusak BSI nya ya, itu juga sama. BSI nya rusak karena relaynya kecil yang ada dalam BSI. Itu mending ada relaynya. Kalau ini kan di dalam ECU nya itu nggak ada relaynya, langsung on off dari kontak aja lewat switch itu ya, kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini awet karena kita sudah kasih relay ke kompresornya. Jadi kalau nanti ada beban dari kompresor yang berat ya, sikringnya aja yang putus. Jadi sikringnya putus gitu ya, lagi dirapihin. Nanti tinggal sporing ya, pakai benang ya, tadi agak miring sedikit ya, seperti itu ya. Jadi kalau sporing nggak usah divideoin kali ya, sudah sering. Jadi tadi kita ngecek AC, tadi udah kita cek tekanan freonnya tuh cukup, berapa cukup, tapi nggak hidup. Ternyata arusnya tuh kecil, kecil banget arusnya. Makanya kita tambahin relay, tapi nambahinnya nggak di sini, tapi di
box sikring ini ya, biar manis lah, biar nggak kelihatan semrawut ya. Kalau ini sih tambahan dari awal nih buat klakson kayaknya buat klakson, tapi ada dua, satu lagi buat apa saya nggak tahu, apa dua-duanya buat klakson ya. Itu ya udah bang, tuh kayak gitu. Jadi itu dipakai yang kosongnya, ini masih ada satu nih yang belum dipakai, mungkin buat relay apa nanti kapan-kapan. Kalau ini juga ada, coba bang, bentar, ada relay sikring buat fan ya, tapi masih bagus sih tuh. Ini buat fannya, buat fan 40 ampere itu masih bagus. Ini yang buat fuel pump ya, yang 10 yang tengah-tengahnya buat fuel pump, buat pompa bensin. Dicek di situ, kalau itu nggak hidup, mobil nggak hidup ya bang. Tapi no, jadi itu dulu ya. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kalau ada pekerjaan lain nanti kita lanjut lagi ya. Yang pasti ini udah dingin AC-nya, tinggal meluruskan setir aja. Terima kasih, sampai jumpa lagi video berikutnya.